Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah vulkanologi dan geologi geotermal, dan ini merupakan materi yang terakhir, yaitu terkait bahaya gunung api dan interaksinya dengan manusia. Oke, sebelum masuk ke materi, ada satu hal yang ingin saya klarifikasi terlebih dahulu berkaitan dengan materi pada dua pertemuan sebelumnya terkait Walker Classification. Pada saat itu di video saya bilang kalau tidak salah ukuran butir yang digunakan dalam menentukan fragmentation index itu adalah 0,1 mm. Tapi sebenarnya pada pada perhitungan yang digunakan itu adalah ukuran butir yang kurang dari 1 mm. Jadi bukan kurang dari 0,1 mm tapi kurang dari 1 mm. Oke, itu saja klarifikasinya. Kita lanjutkan pada materi. Oke, sebelum masuk ke bahaya gunung api, saya ingin membahas beberapa hal yang berkaitan dengan interaksi gunung api dengan manusia, atau lebih ke apa manfaat keberadaan gunung api bagi manusia. Kayak yang pertama yaitu geochemical cycle. Oke, banyak unsur yang dihasilkan dari proses atau aktivitas dari vulkanik atau vulkanisme yang sebenarnya dalam proporsi yang cukup atau proporsional itu bisa bermanfaat bagi manusia. Misalkan contohnya karbon dioksida dan sulfur. Jadi karbon dioksida ini kan bisa bermanfaat untuk proses pernapasan oleh tumbuhan ya, atau dapat bermanfaat untuk fotosintesis. Nah, selain tumbuhan juga untuk fitoplankton di laut itu sangat bermanfaat. Nah, CO2 itu kan terus dikonsumsi oleh tumbuhan, oleh fitoplankton ya, sehingga komposisinya akan semakin berkurang. Nah, salah satu penghasil dari CO2 itu kan adalah gunung api ya. Nah, sehingga dalam kondisi atau komposisi yang wajar itu bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, sulfur pun seperti itu ya. Salah satu kegunaan sulfur itu sebagai zat yang berguna dalam pembentukan protein dalam tubuh. Nah, sulfur itu kan digunakan dalam banyak hal ya. Nah, gunung api itu sebagai salah satu yang menghasilkan sulfur. Nah, sehingga berkaitan dengan unsur-unsur yang dihasilkan atau gas-gas yang dihasilkan pada kondisi tertentu bisa bermanfaat bagi manusia. Oke, yang kedua tentunya kesuburan terhadap tanah. Nah, gunung api dapat menghasilkan produk yang mengandung mineral yang cukup banyak, sehingga ketika produk dari gunung api tersebut lapuk membentuk soil tersebut akan subur. Coba kalau teman-teman berangkat atau pergi ke gunung api, sangat jarang gunung api yang tidak subur. Nah, banyak gunung api dari puncak sampai ke kaki itu dijadikan lahan pertanian, lahan perkebunan. Ini adalah contoh. Gambar yang di atas saya ambil di sekitar Gunung Malabar. Ada di daerah sekitar Pengalengan, Kabupaten Bandung. Nah, sementara gambar yang di bawah ini adalah di Gunung Ijen, sekitar Gunung Ijen. Nah, kita bisa lihat hijau, asri. Ini kalau teman-teman yang suka kopi, nah kopi yang baik, yang bagus itu dominan atau kebanyakan ditemukan di daerah sekitar gunung api. Jadi pada kondisi tertentu itu kita harus melihat itu. Kalau kita ingin misalkan menanam kopi dengan jenis Arabica, nah itu kita harus melihat pada ketinggian berapa harusnya kopi tersebut ditanam. Itu jadi sedetail itu kita harus menentukan kira-kira posisi yang tepat untuk menanam sesuatu sehingga menghasilkan
hasil yang optimum. Dan tentunya di sekitar daerah gunung api, terutama untuk kopi. Jadi itu manfaat yang kedua, selain menghasilkan unsur yang bisa digunakan untuk kehidupan kita atau makhluk di sekitar kita, tapi juga bisa menyebabkan kesuburan tanah di sekitar daerah gunung api. Oke, sekarang kita masuk ke bahaya yang ditimbulkan. Nah, sebelumnya kita harus membedakan terlebih dahulu apa itu bahaya, apa itu risiko. Jadi bahaya itu menggambarkan sesuatu, baik itu alami atau yang ditimbulkan oleh manusia, yang dapat mendatangkan bahaya atau yang dapat mendatangkan malapetaka, gitu ya. Supaya tidak terlalu sama kata-katanya. Nah, terlepas apakah manusia di sekitarnya terancam atau tidak, gitu. Jadi apakah kita takut terhadap bahaya itu atau tidak, nah itu tetap disebut sebagai bahaya karena berpotensi dapat merusak, dapat mendatangkan malapetaka buat untuk kita atau lingkungan sekitar. Nah, sementara risiko itu menjelaskan efek yang mungkin ditimbulkan dari adanya bahaya, misalkan kerusakan rumah, meninggalnya atau menimbulkan korban jiwa dan lain sebagainya. Nah, itu risiko. Nah, contohnya misalkan suatu letusan gunung api dapat melibatkan banyak bahaya. Bahayanya itu berupa lava, aliran piroklastik, atau lahar gitu. Nah, namun bahaya tersebut tidak berisiko apabila terjadi di daerah tanpa penduduk gitu. Jadi tidak berisiko untuk manusia. Nah, itu penjelasan terkait bahaya dan risiko. Nah, sekarang kita masuk ke bahaya gunung api atau volcanic hazard. Jadi bahaya gunung api dapat dibagi menjadi dua, bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer itu bahaya yang secara langsung berhubungan dengan erupsi gunung api. Jadi ketika erupsi terjadi, nah bahaya yang dihasilkan atau berhubungan erat dengan erupsi tersebut, nah itu disebut dengan bahaya primer. Misalkan aliran lava, gas beracun yang langsung mempunyai impact pada daerah sekitar gunung api pada saat itu. Kemudian pyroclastic flow. Kemudian kalau di Gunung Merapi pedus gembel. Kemudian pyroclastic surge, airfall tephra. Jadi vulkanik as yang dihasilkan akibat proses jatuhan gitu ya. Nah, itu kan ketika dia berkumpul di atmosfer bisa menghalangi cahaya matahari, iklim kemudian bisa berubah menjadi sangat drastis sehingga menyebabkan lahan pertanian menjadi hancur dan lain sebagainya. Atau yang cukup fatal juga ketika vulkanik as tersebut ada di atmosfer, kemudian pesawat terbang lewat, nah itu akan merusak mesin. Karena ketika vulkanik as tersebut masuk ke mesin, maka dia bisa meleleh. Nah, lelehan ini akan menyebabkan mesin akan terganggu. Kemudian baling-baling mati. Nah, ini sempat terjadi ketika letusan Gunung Galunggung 1980-an. Nah, pada saat itu ada pesawat yang kemudian lewat di atas Gunung Galunggung, padahal pada ketinggian yang cukup tinggi. Nah, tapi mengalami kerusakan mesin akibat ada vulkanik ash yang meleleh di dalam mesin. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pada saat itu pesawat dilarang untuk melintas tepat di atas gunung api. Oke, kemudian yang kedua, ini contoh gambaran ya. Ini contoh lava, aliran lava yang kemudian merusak rumah di sekitarnya, membakar rumah sekitarnya. Nah, ini di Galunggung, ini di Gunung Galunggung. Ini akibat dari vulkanik ash ya, produk atau ejekta yang disebabkan atau diendapkan akibat proses jatuhan. Dia menimbun rumah, ini terbayangkan ketebalannya berapa. Nah, oke, yang lupa, selain tadi pada penerbangan merubah iklim, vulkanik ash itu juga bisa berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau diamati pada mikroskop, komponen yang terdapat di dalam vulkanik ash itu biasa dikenal sebagai
glass shard. Jadi gelas yang bentuknya dia runcing-runcing. Nah, sehingga ketika debu tersebut, vulkanik ash tersebut terhirup sampai ke paru-paru, dia bisa merusak paru-paru akibat bentukan yang runcing tersebut. Nah, oleh sebab itu ketika terjadi erupsi, ada hujan abu, itu kita diharuskan memakai masker. Nah, lebih baik kalau masker tersebut kemudian dibasahi, karena debu akan mudah menempel ya pada masker tersebut sehingga tidak terhirup sampai ke paru-paru. Oke, kita masuk pada jenis bahaya yang kedua. Bahaya sekunder adalah bahaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan erupsi yang terjadi. Jadi erupsi gunung api dapat hanya menjadi trigger atau bahaya yang muncul setelah sekian lama erupsi. Jadi tidak langsung diakibatkan oleh erupsi ya, tapi hanya sebagai trigger saja. Ketika erupsi terjadi, men-trigger sesuatu terjadi yang dapat menjadikan bahaya. Atau yang kedua, erupsi terjadi kemudian bahaya yang ditimbulkan itu sekian lama setelah erupsi itu terjadi. Oke, ada beberapa contoh. Yang pertama itu lahar. Jadi lahar itu ketika material vulkanik atau ejekta atau piroklastik yang sudah terendapkan terbawa hujan. Kemudian dia mengisi lembahan atau sungai-sungai. Nah, seringkali terjadi banjir lahar. Biasa kita kenal banjir lahar seperti ini. Dia seringkali membawa bongkahan-bongkahan yang besar ya, karena energinya yang besar juga, sehingga dia bisa merusak rumah, merusak ini mungkin bendungan ya, daerah di sekitarnya. Oke, kemudian yang kedua ada debris avalanche. Nah, debris avalanche itu terjadi ketika ada bagian dari gunung api yang dia tidak stabil. Nah, akibat dari adanya letusan, kemudian misalkan mengakibatkan adanya getaran. Nah, karena dia tidak stabil, kemudian digetar, akibatnya dia akan longsor seperti ini. Nah, longsoran ini disebut dengan debris avalanche. Seperti ini ya. Nah, ini cukup besar biasanya. Ini bayangkan contohnya ya. Jadi ini ketika dia sebelum longsor bagian sebelah kanan ini, lereng sebelah kanan. Kemudian dia mulai longsor. Nah, ini tahap akhirnya, bayangkan sebesar ini dia longsor ke bawah. Nah, ketika di bawah itu padat penduduk, nah itu akan menjadi bahaya yang sangat luar biasa ya bagi masyarakat sekitar. Terus kemudian yang ketiga, tsunami. Nah, ini cukup cukup familiar ya dengan kita. Yang terbaru kan, yang beberapa waktu silam itu tsunami di Banten dan sekitarnya yang disebabkan karena trigger dari letusan Gunung Anak Rakatau. Oke, jadi tsunami akibat letusan gunung api dapat terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama misalkan adanya submarine explosion. Jadi gunung api bawah laut yang mengalami erupsi. Kemudian akibatnya dia akan menghasilkan water collapse, terbentuk gelombang yang cukup besar, sehingga ketika semakin ke pantai gelombangnya akan semakin besar, terjadilah tsunami. Atau yang kedua ada landslide pada gunung api yang sebenarnya itu ada di bukan di laut ya, misalkan di pantai atau di sekitar laut gitu, yang beberapa bagiannya dia sampai ke laut. Nah, ketika gunung api tersebut meletus, kemudian terjadi landslide, terjadi longsor pada beberapa bagian, longsoran tersebut masuk ke bawah laut. Nah, akibat terjadinya pendangkalan, otomatis akomodasi dari air yang ada ya dia meluap, berbentuklah gelombang sampai ke pantai, membentuk tsunami. Kemudian bisa juga yang ketiga adanya kaldera yang kolaps. Jadi ini relatif sama dengan yang pertama ya. Jadi terjadi letusan pada submarine volcano, kemudian terjadi kolaps pada kalderanya. Nah, ini hasil
dari produk dari kolapsnya kaldera ini bisa menyebabkan kolom air jadi lebih dangkal, sehingga akomodasi air run off-nya sampai ke pantai dengan gelombang yang cukup besar. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang keempat, nah ini yang kita sebut sebagai pyroclastic flow. Jadi ketika terjadi letusan, kemudian ada pyroclastic flow yang mengalir terus sampai ke bawah laut. Nah, ini sama, menyebabkan kolom air menjadi lebih dangkal sehingga terbentuklah gelombang seperti ini. Oke. Ini mungkin contoh yang ini selain disebabkan karena adanya material yang kolaps dan mendangkalkan kolom air, tapi juga akibat letusan menyebabkan adanya gelombang seperti ini. Letusan yang sangat dahsyat, kalderanya kolaps, terjadi earthquake ya. Earthquake mungkin lebih ke getaran akibat letusan tersebut. Gempa bumi yang sifatnya lokal disebabkan karena erupsi. Nah, maka terjadilah gelombang seperti ini. Nah, ini kemudian akan merambat terus sampai ke pantai. Semakin ke pantai, gelombangnya akan semakin besar, terjadilah tsunami. Kemudian bahaya sekunder yang lain, banjir yang disebabkan karena rusaknya bendungan atau dam, baik itu oleh aliran lava, debris avalanche atau pyroclastic flow. Nah, itu kan banjirnya tidak disebabkan secara langsung oleh hal-hal ini, tapi akibat bendungan yang rusak. Jadi bisa dibilang sebagai sekunder. Kemudian karbon dioksida yang terakumulasi pada daerah lembah. Jadi ketika terjadi letusan, karbon dioksida yang dihasilkan bisa jadi tidak langsung berdampak ya. Karena mungkin komposisinya yang tidak terlalu signifikan, sedikit. Tapi karbon dioksida tersebut lama-kelamaan akan terakumulasi pada daerah lembahan biasanya. Nah, setelah lama terakumulasi, terkumpul, ketika komposisinya sudah sangat banyak, nah itu yang akan membahayakan. Nah, biasanya ketika hewan ini seperti ini, dia kemudian melewati lembahan tersebut, maka dapat menyebabkan dia menghirup CO2 yang sangat tinggi, kemudian mati. Ini contohnya ya. Jadi awas gas beracun. Ini mungkin di Indonesia, di daerah Jawa Tengah, di daerah lain. Jadi pada kondisi tertentu ketika sudah terakumulasi dengan cukup banyak, nah kehadiran gas-gas yang berbahaya tersebut akan mengganggu kesehatan, akan menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan iklim dan polusi di atmosfer. Misalkan hujan asam kan. Nah, ketika hujan bercampur dengan material vulkanik yang ada di atmosfer, terjadilah hujan asam. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan pada material, misalkan besi mudah berkarat, kemudian lahan pertanian, perkebunan juga akan rusak. Oke, nah ini kemudian yang agak menarik nih. Ini dinamakan dengan limnic eruption. Jadi ketika ada danau atau kawah yang terisi oleh air membentuk danau seperti ini. Nah, ini kan di bawahnya itu adalah pusat erupsi ya. Pusat erupsi. Nah, tentunya akan mengandung banyak gas kan, gas-gas yang berbahaya di bagian bawahnya. Nah, pada kondisi tertentu ketika gas tersebut lama-kelamaan sudah terakumulasi dan cukup banyak, maka gas tersebut akan naik ke permukaan sehingga menyebabkan menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar. Nah, ini contohnya di Kamerun ya. Jadi pada tanggal 21 Agustus 1986, gas yang terakumulasi di bawah kemudian naik ke atas, lalu dia turun ke daerah pemukiman sehingga menyebabkan 1.500 orang meninggal akibat gas tersebut. Nah, ini contoh lain. Ini di Kamchatka.
Nah, ini tinggi akan eh, apa gas-gas seperti sulfur. Nah, ketika terakumulasi di bawah, kemudian pada kondisi tertentu naik ke permukaan, nah ini akan sangat membahayakan. Nah, kemudian disebut dengan limnic eruption. Nah, itu seakan-akan erupsi dari gas-gas berbahaya tersebut. Erupsi keluar sehingga membahayakan lingkungan sekitar, dapat menyebabkan kematian. Ini mungkin yang menarik kalau di kita di Ijen ya. Jadi Ijen itu kan memiliki memiliki danau atau air kawah yang sangat asam. Komponen sulfurnya sangat tinggi ya. Sehingga kalau kita datang ke sana itu akan sangat menyengat, sampai-sampai kalau terhirup itu sangat asam sekali terasa di tenggorokan. Itu sangat membahayakan. Nah, sekarang bagaimana proses yang harus dilakukan supaya dampak yang ditimbulkan dari bahaya itu tidak tinggi, untuk meminimalisir risiko dari bahaya tersebut. Nah, tentunya harus dilakukan mitigasi bencana ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, memetakan suatu gunung api dari mulai apakah akan erupsi gunung tersebut. Kalau erupsi apa yang dihasilkan, terus kemudian apa bahaya yang ada, lalu apa dampak yang bisa ditimbulkan, sehingga kita bisa memetakan apa yang harus dilakukan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka mitigasi bencana. Yang pertama, edukasi. Nah, tentunya masyarakat di sekitar gunung api yang memang berpotensi terjadinya letusan, kita harus kasih edukasi. Baik itu mengenai jalur evakuasinya gitu. Pertama disediakan jalur evakuasinya, kemudian diedukasi bagaimana untuk menerapkannya ketika terjadi letusan. Kemudian kita juga harus pasang sistem peringatan dini, kemudian diingatkan atau diedukasi kepada masyarakat sekitar tentang peringatan ini, bahwa ketika akan terjadi erupsi ada peringatan seperti ini, warga harus seperti apa. Kemudian yang kedua, studi geologi. Ini penting, kita harus mengetahui sejarah letusannya, kapan letusan terjadi, bagaimana letusan tersebut, karakteristiknya, sehingga kita bisa mengetahui pola letusan setiap berapa tahun letusan tersebut terjadi, sehingga kita bisa memitigasi, wah tahun ini kemungkinan akan meletus, sekian tahun lagi kemungkinan akan meletus. Nah, kita bisa memperkirakan hal-hal seperti itu ketika kita mengetahui kondisi geologi atau sejarah letusannya. Kemudian risk reduction. Jadi untuk mengurangi risiko kita harus melakukan beberapa hal. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jadi lahar risk reduction. Jadi risiko yang bisa ditimbulkan akibat lahar itu harus dikurangi. Misalkan dengan pembuatan kanal, pembuatan channel-channel yang dapat menjadi jalur mengalirnya lahar, sehingga lahar tidak mengalir ke pemukiman. Nah, pada lava juga sama, misalkan dibuat jalur sehingga ketika lava mengalir hanya melewati jalur itu saja, tidak melewati pemukiman. Dan tentunya banyak hal lain ya yang resikonya harus dikurangi. Kemudian pemantauan, ini ya penting sekali dengan memantau seismisitasnya, sehingga kita bisa mengetahui ketika terjadi peningkatan aktivitas, kita bisa langsung bergerak dengan menginterpretasi, misalkan ketika terjadi peningkatan aktivitas kemungkinan akan terjadi erupsi, maka kita bisa cepat menginformasikan kepada masyarakat sekitar atau stakeholder yang terkait. Oke, itu saja materi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.